Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mengenai persiapan pretest PPG khususnya untuk akademik ya. Jadi sekarang saya berada di kampung saya. Ini saya lagi di luar, di halaman luar karena sumpek ya. Kalau di dalam saya cari suasana baru dulu biar tidak bosan kalau harus di dalam ruangan terus ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat dalam mengupload video-video pembelajaran terbaru ya teman-teman. Nah, ini sudah video yang kesekian. Teman-teman bisa buka nanti di video-video saya yang lainnya. Oke, apalagi ya, kalau ada suara-suara kendaraan yang mengganggu, mungkin suaranya dari jalan ya, karena di sini dekat dengan jalan poros. Tapi insyaallah kita akan tetap fokus dan tetap mantap belajarnya. Saya pikir itu ya teman-teman. Baik, kita langsung lihat soalnya. Ini dia soalnya, kita lihat. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih alat permainan: A. Sepeda 3 roda, gerobak kecil dan bola. B. Kartu gambar, kartu kata, dan kartu suku kata. C. Cermin, pakaian kostum dan aksesorisnya. D. Krayon, spidol, dan kertas gambar. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana jawaban yang tepat di sini? Coba teman-teman kunci dulu jawabannya. Seperti biasa kalau kita belajar di channel ini ya, jadi saya selalu sarankan teman-teman jawab dulu, kunci dulu jawabannya, baru kita jawab bersama ya. Dan ingat teman-teman, jangan terlalu kaku ya. Kalau misalnya teman-teman tidak sependapat atau kurang sependapat, bisa menuliskan komentar, sertakan penjelasannya. Nanti teman-teman yang lain yang menonton juga channel ini itu akan terbantu dengan penjelasan teman-teman. Jadi kita di sini hanya wadah, saya tidak menggurui, kita belajar bareng ya teman-teman. Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya di sini. Kita lihat jawabannya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak ya. Tepatnya adalah memberikan alat permainan seperti sepeda 3 roda, gerobak kecil, dan bola. Karena ini media ini dia sangat berperan penting dalam membangun sosial emosional anak ya. Kalau yang B, kartu gambar, kartu kata, dan kartu suku kata itu bisa dilakukan dengan sendiri ya. Mungkin bisa meningkatkan atau mengembangkan kemampuan kognitifnya kalau yang ini ya. Tapi kalau yang ini, cermin, pakaian kostum, dan aksesoris, ini mungkin meningkatkan keterampilan anak itu ya. Sama dengan yang opsi D teman-teman. Bisa jadi yang C dengan D itu hampir sama. Jadi kalau yang opsi A itu ini kan sepeda 3 roda itu kebanyakan bermain bareng ya dengan anak-anak yang lain. Gerobak kecil juga, dia juga merupakan banyak bergaul dengan orang. Dan apalagi bola ya, bola paling ramai karena main bolanya itu banyak ya. Tidak seru bermain bola kalau hanya sendirian. Baik, kita lihat pembahasannya. Perkembangan sosial emosional anak adalah proses perkembangan pribadi anak selaku seorang anggota masyarakat. Dalam hubungan dengan orang lain, perkembangan ini berlangsung sejak bayi hingga akhir hayat manusia. Pemilihan media untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional adalah dengan menyediakan media yang menumbuhkan interaksi dengan orang lain, baik langsung maupun tayangan media animasi atau film. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, ini ada soal. Pak Tino
akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. Yang pertama, peragaan pertama itu Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Oke. Yang kedua, banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 ya. Kemudian dikali dengan 1. Skenario yang ketiga, banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali dengan 2 ya. Selanjutnya yang skenario yang ketiga, banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali dengan 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika tersebut termaksud model pembelajaran A. Inquiry and Discovery Learning, B. Contextual Teaching and Learning, C. Problem Based Learning, D. Cooperative Learning. Oke, kalau teman-teman sudah pernah nonton video-video saya sebelumnya, saya yakin teman-teman bisa langsung mengunci jawaban yang ada di sini. Tapi kalau yang ini memang mirip-mirip ya, yang keempat opsi ini memang dia agak mirip antara inquiry and discovery, contextual teaching, kemudian problem agak beda ya. Kalau kooperatif juga agak beda. Tapi kalau kita jarang bahas ini, jarang membaca tentang ini, kita akan bingung yang mana pilihan yang tepat. Oke teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Kita lihat ciri-ciri CTL media dan sumber belajar dari lingkungan siswa. Membangun pengetahuan dari pengetahuan sendiri atau dari pengalaman sendiri, konstruktivisme. Pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian, kemudian inquiry. Jadi lebih tepatnya adalah dia pembelajaran kontekstual. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Kalau ada 2 opsi seperti ini, ada inquiry dan ada contextual teaching learning, teman-teman usahakan pilih yang contextual teaching learning, karena di dalam contextual teaching learning sudah ada inquiry and discovery learning itu sendiri. Jadi bisa dibilang contextual teaching ini dia lebih umum ya. Jadi usahakan pilih contextual teaching and learning itu sendiri. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat untuk belajar bareng dengan teman-teman untuk persiapan pretest PPG-nya nanti ya. Kalau teman-teman punya kelebihan, tidak apa-apa, kirim sekali-sekali super thanks ya, biar saya makin semangat. Oke, kita lanjut soal berikutnya teman-teman. Ini dia. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan atau mencari data, referensi sumber untuk bahan diskusi. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawaban yang paling tepat dari soal di atas? Dia minta sintaks ya, sintaks dari problem based learning itu sendiri ya.
Nah, contoh aktivitasnya kira-kira yang mana? Pakai A, B, C, atau malah D. Kalau teman-teman merasa terlalu cepat videonya, silakan di pause dulu sembari berpikir dan kemudian menjawab. Setelah dijawab, dilanjutkan lagi ya. Baik, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ya. Kita lihat sintaks model pembelajaran problem-based learning itu sendiri menurut Warsono dan Haryanto tahun 2013 halaman 151 meliputi yang pertama itu adalah memberikan orientasi masalah kepada siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Selanjutnya, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalahnya. Kemudian mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, kalau kita lihat ini soalnya ini ya yang jawaban yang benarnya. Dia harus mencari data dulu, kemudian menyiapkan bahan itu sendiri atau alat-alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang bagian D, melakukan penyelidikan sama deh. Penyelidikan sama dengan mencari data atau mencari data referensi sumber untuk bahan diskusi ya. Ini tidak ada menyelesaikan masalahnya ya, dia hanya berdiskusi ya, itu dia. Jadi agak hot ya teman-teman, jangan sampai salah ya. Yang B, kelompok mengamati memahami masalah yang disampaikan oleh guru diperoleh dari bacaan, hanya memahami masalah saja ya, tidak menyiapkan bahan, kemudian tidak mencari solusi dari masalah tersebut. Yang A, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Diskusi dia tidak lengkap ya dibanding ini. Setelah dia berdiskusi, ada action ya. Actionnya itu dengan membagi tugas, menyiapkan bahan, kemudian menyelesaikan masalah itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Kita lihat soal selanjutnya. Ini dia soalnya teman-teman. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Nah, hot ya teman-teman, kita agak susah membedakan yang mana jawaban yang tepat. Jadi soal ini sebenarnya saya ambil dari soal UP. Soal UP itu tingkatannya lebih tinggi daripada soal pretest. Bisa dikatakan soal UP itu kalau nilainya 9, soal pretest itu nilainya 8. Jadi kalau kita bisa tuntas di latihan soal yang saya berikan, insya Allah nanti akan enteng menjawab soal pretestnya sendiri. Jadi itu akan lebih bagus ya teman-teman. Baik. Ini kalau kita tidak paham, kita akan kesulitan untuk mendeteksi mana jawaban yang benar, karena ini agak mirip-mirip, terutama di opsi B, C, dan D. Oke, silakan teman-teman berpikir dulu. Kalau teman-teman rasa videonya terlalu cepat, pause dulu. Kita lihat
jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Ada konstruktivisme, ini harusnya ada konstruk ya. Konstruk harus ada R di sini. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Kita lihat pembahasannya. Prinsip model pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua, inquiry, yaitu penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual. Artinya, proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. 3. Bertanya. Pertanyaan belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. Oke, jadi sudah 3 ya. Ada pengertian konstruktivisme, inquiry itu sendiri, kemudian bertanya. Selanjutnya, masyarakat belajar, yaitu pelaksanaan komunitas belajar. Yang kelima, pemodelan adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Yang keenam, ada refleksi, adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan menyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian autentik adalah proses oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa itu sendiri. Jadi teman-teman harap hafal-hafal ini ya, kalau bisa dihafal-hafal, dipahami ini, diulang lagi videonya kalau misalnya teman-teman belum kuasai betul ya. Jadi ada konstruktivisme, jadi ingat ini ya. Ada inquiry, kemudian bertanya. Nah, ini dia langsung masyarakat belajar ya. Ya, ini di sini. Jadi, kalau kita mau cepat, kalau kita sudah menguasai dan ingin menjawabnya langsung, kita bisa lihat saja sepotong ya. Oh, ini sudah tidak ada pertanyaannya, berarti yang dua ini otomatis salah ya. Ini ada konstruktivisme, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, penilaian, dan penilaian autentik. Oke, teman-teman, sekira jelas ya. Kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Ini dia soalnya. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: A. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan yang baru diajarkan. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. D. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, kira-kira yang mana yang harus dilakukan? Strategi apa yang harus dilakukan saat peserta didik merasa belum siap, atau kita merasa peserta didik kita belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau berpikir HOTS, istilah kerennya ya teman-teman. Apakah A. tetap nerobos saja, tetap melakukan aktivitas pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi? Yang kedua, membangun skemata jembatan ya. Kalau teman-teman sudah pernah nonton video saya sebelumnya, pasti sudah paham ini apa yang dimaksud dengan skemata. Itu sama dengan jembatan untuk dari pengetahuan awal ke pengetahuan baru. Kemudian membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Ya, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian merubah perencanaan. Nah, ini dia ingin merubah perencanaannya karena dianggap siswa belum mampu untuk berpikir tingkat tinggi ya. Oke,
saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat adalah dia membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan nanti. Jadi kita seolah-olah merangsang mereka dengan pengetahuan yang sudah ada untuk berpikir lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, seperti itu teman-teman. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan. Nah, saya sudah bilang tadi bahwa skemata itu adalah jembatan ya. Jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, dengan menciptakan dilema, jadi mereka akan dilema setelah kita pancing habis-habisan, kemudian bingung, kemudian dia merasa tertantang ya. Kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Itu menurut King, Gadsden, dan Rohani tahun 2006 ya. Oke, itu dia penjelasan bagaimana cara mengatasi peserta didik yang kemampuan keterampilannya berpikir rendah ke berpikir tingkat tinggi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Kita lihat, di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat, teman-teman? Di antara pernyataan berikut yang benar, yang mana nih? Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi saya langsung jawab saja ya. Yang mana kira-kira? Oke, ini dia jawabannya. Jadi jawabannya adalah ada di opsi A ya. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi ya. Kemarin juga ada yang sempat bertanya apakah kita harus setiap hari memberikan penilaian antara teman, baik itu teman sejawat maupun ke peserta didik ya. Jadi tidak tiap hari ya. Kadang itu bisa dilakukan hanya beberapa kali saja di waktu-waktu tertentu saja. Lebih jelasnya di sini ya, dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Kita lihat pembahasannya. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran atau selama proses pembelajaran pada jam pelajaran, guru bimbingan konseling atau BK, dan wali kelas selama di luar jam pelajaran, yang ditulis dalam jurnal. Rangkuman hasil penilaian sikap guru mapel atau mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antar teman dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi hasil akhir penilaian sikap, diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut. Oh ya, saya lupa menyertakan gambarnya teman-teman. Maaf ya. Nanti insya Allah kita akan bahas ulang ini dan memperlihatkan sekalian gambarnya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini, video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu teman-teman lulus pretest PPG. Nanti juga kembali lagi kalau UP, bisa teman-teman lihat soal ini. Soal ini adalah
sebenarnya soal UP yang saya ambil untuk persiapan pretest PPG, dan memang mirip sekarang ya, mirip antara soal UP dengan pretest PPG, cuma kesulitannya yang sedikit berbeda, hanya sedikit saja ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kasih super thanks kalau teman-teman punya kemampuan ya. Kalau belum tidak apa-apa, cukup subscribe saja, itu sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.